Nina dan kacang ajaib. Desa yang indah dan tenteram, desa pinggiran yang cukup makmur dan sejahtera. Desa yang dikelilingi pepohonan rimbun nan tinggi. Cuaca sejuk mengelilingi perumahan di desa itu. Terdengar dari kejauhan, suara tertawa riang anak-anak yang merdu, mengalun di telinga. Suasana ceria desa sudah menjadi kebiasaan yang dicintai penduduk. Malangnya, suatu hal naas terjadi tak lama setelah musim kemarau. Musim hujan yang ditunggu-tunggu warga tak kunjung datang. Rintik hujan yang harusnya mulai terdengar, seperti hilang ditelan kegelapan malam. Penduduk desa yang bekerja sebagai petani dan tukang kebun menjadi resah. Dilewatinya hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan. Tapi tetesan hujan tak kunjung turun memecah langit. Tanaman dan buah-buahan pun sulit tumbuh. Tak ada yang baik dari panjangnya musim kemarau ini. Di balik murungnya penduduk desa, terdapat seorang gadis kecil yang selalu ceria. Namanya Nina, seorang gadis kecil kepang dua dengan bintik di wajahnya. Matanya coklat besar dengan pipi merah ranum seperti buah ceri. Nina adalah anak sebatang kara yang tinggal sendiri ditemani oleh kucing hitamnya yang manis. Nina selalu berkeliling desa untuk mengumpulkan sampah-sampah yang bisa ia daur ulang dan menjadikannya barang yang berguna. Tak lupa juga ia selalu menyisihkan waktunya untuk membantu penduduk desa yang kesulitan. Kadang ia membantu bertani, kadang memupuk tanaman, atau sekedar membantu kakek nenek menyeberang jalan. Sikapnya yang baik membuat penduduk desa mencintainya. Pada suatu hari, Nina pergi ke rumah nenek tua di ujung desa. Ia sudah berjanji untuk membantu nenek itu untuk menanam buah di perkebunannya. Nina pun sampai di rumah nenek dan disambut sang nenek dengan segelas susu panas dan cookies buatannya. Nina dengan rajin mengerjakan yang diminta nenek hingga siang hari telah berlalu. Saat istirahat, ada tanaman di ujung kebun yang menarik perhatian Nina. Tanaman itu tumbuh pendek hingga sulit terkena matahari. Nina memindahkan pot tanaman itu dan mengarahkannya ke depan hingga ia mendapat sinar matahari yang cukup. Setelah memindahkan pot itu, Nina melihat ada 3 butir kacang di bawah pot itu, sehingga Nina mengambilnya dan memberikannya ke nenek. Melihat 3 butir kacang itu, nenek berkata dengan suara pelan. Rupanya, kacang ajaib itu sudah menemukan pemiliknya. Nenek menceritakan bahwa setiap kacang itu akan mengabulkan permintaan Nina. Nina, buatlah permohonan saat kamu merendam kacang itu di air, maka keesokan harinya kacang itu akan mengabulkan permintaanmu. Nina tertawa ringan mendengar cerita nenek yang dianggapnya hanya candaan semata. Nina menerima ketiga kacang itu dan berpamitan dengan nenek setelah usai makan malam. Ia duduk di depan meja kamarnya, lalu melanjutkan pekerjaannya yang tertunda. Tak disangka, kucing hitam Nina yaitu Bobo, menendang kacang itu sehingga terlempar ke dalam gelas minum Nina. Nina teringat perkataan nenek, lalu mencoba membuat permohonan sambil menutup matanya. Semoga esok hari, aku berhasil memancing ikan di sungai depan rumah, doa Nina. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Nina pun tertidur lelap. Esok harinya, ia mengambil alat pancingnya yang sederhana, lalu membawa ember besar untuk menaruh hasil tangkapannya. Ia tertawa meledek dirinya yang percaya dengan omongan nenek. Pasalnya, di sungai itu sudah tidak ada ikan yang terlihat. Racun yang ditebar seseorang tidak bertanggung jawab menjadi penyebabnya. Oleh karena itu, usaha Nina akan ditertawai penduduk desa jika ketahuan. Nina pun mengendap-endap ke sungai dan memulai memancing. Betapa tidak percayanya Nina, karena ia berhasil memancing seember penuh ikan. Nina sangat senang karena harga ikan yang mahal membuat Nina tidak dapat membelinya. Dengan riang, ia membawa ikan itu ke rumah dan tak lupa membagikannya ke Bobo. Nina menyadari bahwa perkataan nenek benar adanya. Pasti kacang itu benar-benar kacang ajaib. Nina sangat bersemangat karena akhirnya ada secercah harapan untuk menyudahi musim kemarau panjang di desa. Dia buru-buru mengambil kacang itu lagi, lalu menaruhnya di gelas berisi air. Ia memohon agar hujan turun,
sehingga pertanian dan perkebunan kembali subur. Ajaibnya, hal itu benar-benar terjadi esok harinya. Betapa senang Nina karena ia dapat membantu penduduk desanya. Ia berharap penduduk desanya kembali ceria seperti sedia kala. Namun, harapan Nina kembali pupus. Hujan badai lebat turun disertai dengan deru angin kencang. Banyak tanaman yang rusak dan beberapa pagar desa rubuh. Nina sangat sedih dan menyalahkan dirinya yang menyebabkan semua itu terjadi. Ia duduk di depan pintu rumahnya dan menundukkan kepalanya menahan air mata. "Nina, apa yang terjadi padamu?" Suara tidak asing terdengar menyapa Nina. Nina melihat nenek yang memberikannya kacang ajaib. Ia menepuk punggung Nina dengan lembut dan menunggu Nina berhenti menangis. Nina menceritakan permintaannya pada kacang ajaib yang menyebabkan badai terjadi. Nina sekarang takut, jika Nina menggunakan permohonan pada kacang ajaib lagi, apa Nina akan membuat keadaan semakin buruk, ucap Nina dengan air mata yang semakin cepat menetes. Nenek membuka mulutnya hati-hati, dan berkata pada Nina yang murung, "Nina, menurutmu apa yang membuatmu selalu ceria dan bahagia? Apa itu semua disebabkan kacang ajaib?" Nina menggelengkan kepalanya. Ia menjawab dengan menatap nenek. Nina belajar untuk selalu bersyukur pada keadaan Nina. Karena setiap Nina bersyukur, maka Nina akan menyadari hal-hal baik yang bisa Nina lakukan. Nina mengusap air matanya, lalu memeluk nenek. Nampaknya, Nina sudah menemukan jawabannya sekarang. Nina berbisik di telinga nenek sambil mengeluarkan kacang dari kantungnya. "Nenek, terima kasih, Nina kembalikan kacang ini. Nina akan berusaha dengan kemampuan Nina." Nina memutuskan tidak menggunakan permohonan terakhirnya pada kacang ajaib. Setelah berpamitan dengan nenek, Nina berjalan masuk ke rumahnya. Esok harinya, Nina bangun pagi-pagi sekali dan berkeliling untuk membangunkan penduduk desa. Nina mengajak bergotong royong membantu perkebunan dan memperbaiki pagar, serta pintu-pintu yang rusak akibat hujan lebat kemarin. Penduduk desa bergantian saling membantu sehingga pekerjaan cepat selesai. Tak terasa sore pun tiba, seluruh penduduk desa mengumpulkan makanan dan mengadakan pesta syukuran. Mereka tertawa riang dan menari-nari yang diikuti gelak tawa dan iringan musik. Suasana ceria yang dirindukan Nina telah kembali. Nina menyadari, ia tidak perlu bergantung pada keajaiban dari kacang itu, tapi dengan usahanya lah keajaiban itu bisa terjadi. Selamat malam dan semoga bermimpi indah.